Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2151. Chapter 2151 membegal tim iblis surgawi. Begitu dua ahli puncak pergi terbang, semua orang di tim iblis surgawi tercengang. 6 ahli air mengalir yang mendukung dua ahli puncak bahkan lupa menyerang si Feng. Mereka hanya menatap pria di depan mereka dengan sangat tidak percaya. Jika dua pemain yang baru saja dikirim si Feng terbang adalah ahli puncak lainnya, keenamnya paling banyak akan sedikit terkejut. Namun, mereka tahu persis seberapa kuat kedua ahli puncak itu. Selain standar tempur dua ahli puncak, senjata dan peralatan mereka sendiri sudah dianggap yang terbaik di antara yang terbaik di domain dewa saat ini. Tidak hanya kedua ahli puncak yang sepenuhnya siap dalam peralatan emas gelap level 65, tetapi keduanya juga menggunakan senjata epik. Selain itu, kedua ahli puncak adalah berserkers. Dalam kompetisi kekuatan, mereka dapat berbenturan secara langsung bahkan dengan ahli realm domain persekutuan mereka, yang memiliki 3 atau 4 senjata dan peralatan epik. Terlepas dari semua itu, si Feng tidak hanya mengirim kedua ahli puncak ini terbang tetapi bahkan menyebabkan lengan mereka menjadi kaku. Bagaimana kekuatannya begitu tinggi? Zanbeya juga tercengang saat dia menatap si Feng. Dua ahli puncak yang terbang bisa menunjukkan kekuatan menyaingi tuan besar di tingkat yang sama. Mereka bahkan bisa bertahan melawan Great Lord berbasis kekuatan dalam konfrontasi frontal. Namun, si Feng dengan mudah membatalkan serangan kombinasi dari dua ahli puncak dan mengirim keduanya terbang. Hanya Grand Lord dengan level yang sama yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Seorang ahli tingkat monster dengan kekuatan Grand Lord dengan level yang sama. Setelah Zanbeya memikirkan hal ini, kulitnya berubah menjadi sangat suram. Sebelum anggota tim iblis surgawi dapat bereaksi terhadap perkembangan tak terduga, si Feng mengambil langkah maju, dua pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Di saat berikutnya, bunga teratai yang indah bermekaran di sekelilingnya. Transmigrasi pedang. 12 lampu pedang langsung memotong 6 ahli alam air mengalir yang berdiri diam di sekitar si Feng. Meskipun 6 ahli ini telah merasakan serangan itu, 12 lampu pedang terlalu cepat untuk mereka bereaksi. Selain itu, lampu pedang secara akurat diarahkan ke titik buta pertahanan mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan cahaya pedang menembus tubuh mereka. Sesaat kemudian, keenam ahli alam air mengalir roboh di kaki si Feng. Seluruh prosesnya begitu cepat sehingga penyembuh garis belakang bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mulai menggunakan mantra penyembuhan mereka. Sangat kuat, dengan kecepatan dan kekuatan seperti ini, bahkan benda lama dari persekutuan kita itu mungkin lebih rendah darinya, Seng Wuji berseru keheranan. Ketika anggota Sky Dragon House mendengar komentar Seng Wuji, mereka hanya bisa menatap si Feng dengan kaget dan ngeri. Seng Wuji adalah salah satu pilar utama Sky Dragon House. Hanya ada 3 orang di seluruh persekutuan yang disebut Seng Wuji sebagai benda lama, dan mereka adalah keberadaan yang bahkan harus diperlakukan dengan sangat hormat oleh ketua persekutuan mereka. Adapun peralatan yang dipakai ketiga orang ini, segala macam tebakan dibicarakan di persekutuan. Namun, konsensusnya adalah bahwa masing-masing dari ketiga orang ini memiliki setidaknya 7 peralatan epik pada mereka. Tidak diragukan lagi, mereka berdiri di puncak domain God dalam hal standar peralatan. Sekarang, bagaimanapun, Seng Wuji benar-benar mengatakan bahwa si Feng melampaui salah satu dari 3 orang ini dalam atribut dasar. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Namun demikian, kata-kata ini telah keluar dari mulut Seng Wuji secara langsung, jadi anggota tim naga bertanduk tidak punya pilihan selain menerimanya. Bagaimanapun, Seng Wuji adalah salah satu ahli tingkat monster Sky Dragon House. Wawasan dan pengetahuannya jauh melampaui mereka sendiri. Karena dia berkata begitu, maka ada kemungkinan 90% bahwa itu benar. Hanya, mereka tidak tahu bagaimana persekutuan kecil seperti Zero Wing berhasil melengkapi si Feng sedemikian rupa. Pemain harus memiliki kesesuaian dengan senjata dan perlengkapan mereka untuk menggunakannya dengan benar, senjata dan peralatan epik tidak terkecuali untuk ini. Pemain dapat memperkuat atribut dasar mereka dengan menggunakan senjata dan perlengkapan yang memiliki kualitas lebih tinggi tetapi memiliki kompatibilitas rendah. Namun, dengan melakukan itu, mereka tidak hanya akan gagal untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka tetapi bahkan menurunkannya.
Dari penampilan Si Feng, terbukti bahwa dia menggunakan senjata dan peralatan yang kompatibel dengannya. Namun, mendapatkan 7 atau lebih dari epic equipment yang memiliki kompatibilitas tinggi sangatlah sulit. Alasan pertama adalah kelangkaan item epic. Alasan kedua adalah tingkat pengulangan yang tinggi dari suku cadang peralatan tertentu. Pada tahap permainan ini, guild kelas 1 mungkin memiliki 20 atau 30 item epic, tetapi sebagian besar untuk kepala, atas, dan kaki. Barang-barang untuk bagian tubuh lainnya, seperti jubah, ikat pinggang, dan pauldron, termasuk minoritas. Beberapa guild kelas 1 bahkan mungkin tidak memiliki peralatan epik untuk bagian ini. Oleh karena itu, pemain menghadapi kesulitan ekstrim untuk mendapatkan 7 atau lebih perlengkapan epik yang kompatibel dengan mereka. Anggota Super Guild tidak terkecuali. Sementara itu, setelah Si Feng membegal 6 ahli alam air mengalir dari tim iblis surgawi, Zanbaya tidak lagi berani mengambil situasi dengan enteng. Dia segera mengeluarkan sebotol ramuan ungu emas. Botol ramuan itu terbuat dari mana stone, dan ramuan itu memancarkan mana padat yang bisa diraba bahkan dari jarak beberapa puluh meter. 4 pemain lain dari tim iblis surgawi juga mengeluarkan ramuan yang sama dan meminumnya. Saat 5 pemain meminum ramuan itu, tanda dewa ungu emas tiba-tiba muncul di kepala mereka. Aura yang dipancarkan tubuh mereka juga melejit dalam intensitas. Apa? Tim iblis surgawi benar-benar menyiapkan 5 ramuan perlindungan dewa. Sudut mulut Seng Wuji bergerak sedikit saat melihat ramuan yang dikonsumsi kelima pemain itu. Ramuan perlindungan dewa hanya bisa diperoleh dari reruntuhan kuno kerajaan naga api. Nilai setiap botol menyaingi item epic, dan bahkan tim naga bertanduk yang dipimpinnya hanya menyiapkan 2 botol. Pemain yang mengonsumsi ramuan perlindungan dewa untuk sementara akan menerima berkah dewa, yang meningkatkan peringkat hidup mereka dengan selisih yang signifikan. Tentu saja, ramuan itu hanya efektif untuk pemain di tingkat 3 atau lebih rendah. Biasanya, ketika pemain tingkat 2 mengkonsumsi ramuan tersebut, mereka akan mendapatkan atribut dasar yang mendekati standar tingkat 3. Sekarang 5 pemain dari tim iblis surgawi telah mengkonsumsi ramuan perlindungan dewa, tim pada dasarnya mendapatkan 5 pemain semi tingkat 3. Perlu diketahui bahwa perbedaan antara tingkatan sangat besar di domain God. Meskipun 5 pemain dari tim setan surgawi hanya dapat dianggap sebagai pemain semi tingkat 3 sekarang, kekuatan tempur yang dapat mereka tunjukkan masih akan melampaui apapun yang dapat diharapkan oleh pemain tingkat 2. Belum lagi, dari 5 pemain yang mengonsumsi ramuan perlindungan dewa, 4 adalah ahli puncak, dan 1 adalah ahli tingkat monster. Pada saat berikutnya, 5 pemain mulai bertarung dengan Si Feng, serangan kedua belah pihak menimbulkan kehancuran besar di sekitar mereka. Dari jauh, pertarungan antara 6 pemain ini lebih terlihat seperti pertarungan antar monster daripada pertarungan antar pemain. Saat ini, salah satu dari 5 pemain dari tim iblis surgawi memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan ahli tingkat monster. Mereka mirip dengan rudal strategis dalam pertempuran lapangan, mampu membegal tim ahli biasa yang terdiri dari 1000 orang sendirian. Mereka adalah keberadaan yang menakutkan yang pada dasarnya tak terhentikan. Karena standar pertempuran yang tinggi, anggota tim iblis surgawi lainnya tidak dapat ikut campur dalam pertempuran sama sekali, dibiarkan menonton dari pinggir. Namun, pada saat ini, Si Feng sama menakutkannya. Meskipun menghadapi serangan gabungan dari 5 pemain ini, Si Feng sebenarnya hanya sedikit dirugikan. Semuanya, tunggu sebentar. Tempat ini adalah jurang maut. Konsumsi stamina di sini beberapa kali lebih tinggi daripada di dunia luar. Dia tidak akan bertahan lama jika dia terus bergerak dengan kecepatan seperti itu. Zanbaya berkata, mencibir saat dia melihat Si Feng dengan sungguh-sungguh menghindari serangan mereka. Begitu staminanya habis, dia akan tiada. Saat ini, pertahanan Si Feng praktis sempurna. Dia secara konsisten menangkis semua serangan mereka, membuat mereka merasa seolah-olah mereka menyerang udara tanpa tujuan. Akibatnya, setiap serangan hampir tidak menimbulkan damage apapun. Namun, Si Feng telah melawan mereka dengan kapasitas penuh selama ini. Kelima indera dan kondisi mentalnya terus-menerus didorong hingga ke batasnya. Melakukan hal itu akan membebani stamina dan konsentrasinya. Apa dengan konsumsi stamina dan konsentrasi yang sangat meningkat di jurang maut, swordsman tidak akan bisa bertahan lama dalam pertempuran ini. Sebaliknya, mereka berlima menerima peningkatan kualitas life rating setelah mengonsumsi ramuan perlindungan dewa. Secara alami, stamina dan konsentrasi mereka telah menerima peningkatan juga. Belum lagi, mereka mengeluarkan stamina dan konsentrasi yang jauh lebih sedikit daripada Si Feng. Hanya masalah waktu sebelum mereka mencabik-cabiknya sampai tiada.
Apakah begitu? Melihat ekspresi sombong di wajah Zanbaya, si Feng melompat mundur, menarik diri dari tim iblis surgawi. Kamu ingin lari? Itu tidak akan semudah itu. Ketika si Feng mundur, Zanbaya segera memerintahkan, aktifkan Arai Magic Void. Jangan biarkan dia kabur, apapun yang terjadi. Pada saat berikutnya, dua lusin atau lebih anggota dari tim iblis surgawi masing-masing mengeluarkan gulungan Arai ajaib dari tas mereka. Mereka kemudian mengaktifkan gulungan itu, menjebak si Feng di dalam penghalang ajaib. Black Flame sudah selesai sekarang. Void Magic Arai tidak hanya mencegah pemain untuk melarikan diri tetapi juga menekan atribut dasar mereka sekitar 20%. Shen Wuji menghela nafas tanpa sadar saat melihat Void Magic Arai sedang digunakan. Namun, saya khawatir hanya beberapa orang di domain dewa yang mampu memaksa tim iblis surgawi untuk melakukan sejauh itu. Black Flame bisa bangga dengan pertempuran ini. Anggota tim naga rumah juga menyatakan persetujuan mereka dengan kata-kata Shen Wuji. Tim setan surgawi adalah tim kartu Truth Bright Empire, hanya kedua dari kekuatan utama persekutuan. Tim telah membegal banyak ahli tingkat monster sebelumnya. Namun, para ahli yang berhasil memaksa tim iblis surgawi untuk keluar semua bisa dihitung dengan jari satu tangan. Jika berita tentang masalah ini menyebar di Kekaisaran Naga Api, itu pasti akan menyebabkan sensasi di seluruh kekaisaran. Begitu Shen Wuji selesai berbicara, si Feng tiba-tiba berhenti bergerak. Dia hanya memperhatikan dengan tenang ketika kelompok 5 Zanbaya menyerang dia. Menyerah sekarang karena kamu tahu kamu tidak bisa pergi. Zanbaya tertawa saat melihat si Feng berhenti bergerak. Berisik, mengirim pandangan sekilas ke Zanbaya, si Feng mengaktifkan meditasi laut dalam dan menyerbu ke depan. Tiba-tiba, aura si Feng berubah. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, auranya sekarang begitu keras sehingga bahkan para ahli Realm Refinement yang menyaksikan dari sela-sela merasa napas mereka tertahan. Selain itu, mereka juga merasa tertekan karena perbedaan life rating. Sebelum peringkat hidup si Feng, bahkan peringkat kehidupan kelompok 5 Zanbaya tampak tidak signifikan. Bagaimana ini mungkin? Ketika Zanbaya merasakan aura si Feng, ususnya benar-benar memperingatkannya bahwa dia bukan tandingan si Feng. Namun, saat Zanbaya sedang mempertimbangkan untuk mundur, si Feng tiba-tiba muncul di hadapannya. Keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Transmigrasi pedang. Lebih dari 20 lampu pedang terbang dari pedang si Feng, begitu cepat sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Ketika lampu pedang menghilang, kelompok 5 Zanbaya mulai jatuh ke tanah, satu demi satu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2152. Chapter 2152 Kekuatan Tempur Tidak Manusiawi. Seluruh area tenggelam dalam keheningan total atas kematian Zanbaya. Anggota tim iblis surgawi di dekatnya jatuh linglung di tempat. Bahkan tabib garis belakang, yang telah merapalkan mantra penyembuhan terus-menerus, membeku saat mereka menatap boneka Zanbaya. Adapun Shen Wuji, Purple Jade, dan penonton lainnya, mata mereka hampir jatuh dari rongganya ketika melihat pemandangan ini. Sampah. Apakah dia benar-benar seorang pemain? Pada saat ini, bahkan Shen Wuji tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan keras. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan hasil ini. Zanbaya adalah komandan tim iblis surgawi dan dijuluki penyihir hantu. Mantra akan mendapatkan kehidupan di tangannya. Cara dia menghubungkan dan mengoordinasikan mantra adalah sesuatu yang bahkan para ahli domain realm anggap sulit. Belum lagi, dia juga mengonsumsi ramuan perlindungan dewa untuk pertempuran ini. Namun, si Feng masih berhasil membegal Zanbaya dalam satu pukulan. Selain itu, dia telah menyerang begitu cepat sehingga yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawanya. Apa yang dia lakukan? Purple Jade secara refleks mencari tahu tentang ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah si Feng, yang berdiri dengan bangga di medan perang. Dari awal hingga akhir, satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa si Feng tiba-tiba muncul di hadapan kelompok Zanbaya, diikuti oleh kilatan cahaya yang menyilaukan melintasi jarak antara kedua sisi. Setelah itu, kelompok 5 Zanbaya jatuh ke tanah. Segala sesuatu yang terjadi di antaranya telah lepas dari panca inderanya. Harus diketahui bahwa dia sudah mencapai alam void. Dia bisa menggunakan kelima inderanya hingga batasnya dan dengan jelas melihat sekelilingnya. Bahkan jika suatu tindakan terlalu cepat untuk mata telanjang, tindakan tersebut tidak bisa lepas dari semua inderanya. Bahkan monster tua dari paviliun rahasia tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun demikian, dia sebenarnya gagal memahami tindakan si Feng.
Sementara itu, kembali ke medan perang, setelah Si Feng membegal kelompok 5 Zanbaya, dia dengan tenang mengalihkan pandangannya ke anggota tim iblis surgawi lainnya dan bertanya, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Meskipun Si Feng tidak berbicara sangat keras, suaranya terdengar nyaring dan jelas di medan perang yang sunyi. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, anggota tim iblis surgawi tiba-tiba merasa seolah-olah mereka baru saja menerima hukuman tiada, dan semuanya jatuh dalam keputusasaan. Bahkan dua ahli puncak tim yang tersisa, yang awalnya bersiap untuk mengambil tindakan, tanpa sadar menundukkan kepala. Mereka menghindari kontak mata dengan Si Feng, jangan sampai dia salah paham dan menganggapnya sebagai tantangan. Lagi pula, jika bahkan seorang ahli domain realm seperti Zanbaya terbegal dengan begitu mudahnya, apa yang bisa mereka lakukan terhadap Si Feng? Memilih untuk melanjutkan pertarungan sekarang hanya akan menghasilkan kerugian tambahan bagi tim iblis surgawi. Segera, penghalang ajaib yang menyelimuti Si Feng hancur dan hancur menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini mengejutkan Yuan Tixin, yang baru saja tiba di lokasi pertempuran, pikirannya tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, setelah Yuan Tixin menjelaskan situasinya kepada Si Feng, Guild Leader Zero Wing bergegas menuju lokasi tim Sky Dragon House dan Pride Empire tanpa ragu-ragu. Karena kecepatan Si Feng sangat cepat, Yuan Tixin segera tertinggal. Saat berlari menuju medan perang, Yuan Tixin melihat penghalang magic muncul dan segera tahu bahwa situasinya telah mengarah ke selatan. Si Feng pasti bertengkar dengan anggota dari dua super guild. Jika tidak, penghalang magic tingkat tinggi tidak akan digunakan di tempat seperti itu. Namun, hanya beberapa detik setelah penghalang magic naik, itu benar-benar mulai hancur. Bahkan Yuan Tixin, dengan pengalamannya yang melimpah, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika Yuan Tixin melihat boneka Zanbaya tergeletak di tanah dan ekspresi putus asa di wajah anggota tim iblis surgawi, dia menjadi benar-benar tercengang. Siapakah Zanbaya? Apa tim iblis surgawi? Ini adalah hal-hal yang dia, sebagai penatua dari paviliun rahasia, tahu dengan sangat jelas. Setiap anggota tim iblis surgawi adalah ahli di antara para ahli. Mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan juga mencapai pencapaian yang tak terhitung banyaknya untuk Pride Empire. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat sombong dan akan lebih dari bersedia untuk bertarung sampai tiada ketika menghadapi musuh yang kuat. Mereka pasti tidak akan mundur sedikit pun. Sekarang, bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Yuan Tixin memandang anggota tim iblis surgawi, dia tidak dapat menemukan jejak semangat juang di wajah mereka, mata mereka hanya dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat ke arah Si Feng. Penatua Yuan, paviliun rahasia benar-benar menakjubkan. Untuk berpikir Anda akan menyembunyikan kartu truf seperti itu. Anda memiliki kekaguman yang tulus, kata Seng Wuji sambil mendekati Yuan Tixin. Dengan sedikit keengganan, dia melanjutkan, tim naga bertanduk akan menyerah pada perjuangan untuk kota hutan batu kali ini. Namun, pahamilah bahwa hanya tim naga bertanduk yang menyerah. Itu tidak berarti Sky Dragon House juga menyerah. Ketika Yuan Tixin mendengar kata-kata Seng Wuji, ekspresinya tetap tanpa ekspresi. Dalam hati, bagaimanapun, jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa berteriak dengan keras dan bertanya apa yang telah dilakukan Si Feng. Mengapa tim naga rumahan yang maha kuasa memilih untuk menyerah bahkan tanpa melakukan perlawanan? Sebelum Yuan Tixin bisa mengatur emosinya, Seng Wuji sudah memimpin timnya menjauh dari hutan boneka hidup. Seng Wuji tidak berani tinggal di sini bahkan lebih lama dan mengambil risiko kehancuran timnya. Hanya setelah memastikan bahwa tim naga bertanduk dan tim iblis surgawi telah meninggalkan medan perang, Yuan Tixin bertanya pada Purple Jade tentang apa yang telah terjadi. Tanpa melewatkan detailnya, Purple Jade memberitahu Yuan Tixin semua yang dia lihat. Jadi, itulah masalahnya. Jika itu terserah saya kemungkinan besar akan membuat keputusan yang sama seperti Seng Wuji. Yuan Tixin menunjukkan senyum pahit saat dia melihat ke arah yang diambil Seng Wuji dan yang lainnya. Kata, mengejutkan tidak lagi cukup untuk menggambarkan fakta bahwa Si Feng langsung membegal Zanbaya, yang telah mengkonsumsi ramuan perlindungan dewa. Meskipun anggota tim iblis surgawi dan tim naga bertanduk sangat sombong, mereka bukanlah idiot. Jika bahkan ada seuntai harapan, mereka pasti akan memilih untuk bertarung sampai akhir yang pahit. Namun, melawan kekuatan absolut, angka yang mereka miliki di sini sama sekali tidak ada artinya. Daripada membuat diri mereka sendiri terbegal, jauh lebih baik jika mereka menyerah dengan cepat dan menghemat kekuatan mereka.
Berpikir sampai titik ini, Yuan Tixin tidak bisa menahan pandangan tidak percaya ke arah Si Feng. Dia tidak bisa membuat dirinya percaya bahwa Si Feng benar-benar memiliki kekuatan semacam ini. Si Feng jauh lebih kuat daripada dia selama arena lelang. Pertumbuhannya konyol. Namun, yang tidak diketahui Yuan Tixin adalah, kenyataannya, Si Feng sama sekali tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun atribut dasarnya saat ini memang lebih unggul daripada saat dia berpartisipasi di arena lelang, peningkatan keseluruhan dalam kekuatan tempurnya sangat terbatas. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa menunjukkan kekuatan yang begitu besar barusan adalah karena dia menggabungkan skill tabu dengan teknik bertarung. Sedangkan untuk meditasi laut dalam, meskipun undang-undang rahasia memungkinkan pemain untuk memanfaatkan potensi laten mereka, hal itu sangat merugikan stamina dan konsentrasi pengguna. Menggunakan hukum rahasia di tempat seperti jurang maut hanya akan memperkuat kekurangannya. Demikian pula, menggabungkan transmigrasi pedang dan serangan instan juga menempatkan permintaan yang sangat besar pada stamina dan konsentrasinya. Ketika dia menggunakan semua hal ini bersama-sama, stamina dan konsentrasinya telah terkuras habis seperti tidak ada hari esok. Dia telah menghabiskan lebih dari setengah dari total stamina dan konsentrasi untuk membegal kelompok 5 Zanbaya. Dia tidak akan bisa menggunakan gerakan itu untuk kedua kalinya. Seandainya tim iblis surgawi dan tim naga bertanduk memilih untuk terus bertarung, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sementara itu, di sisi tim naga bertanduk, anggota tim saat ini memasang ekspresi pucat di wajah mereka, hati mereka dipenuhi dengan frustrasi. Komandan, apakah kita benar-benar akan pergi begitu saja? Pemimpin persekutuan menginstruksikan kami untuk mengamankan kota hutan batu tidak peduli biayanya, dan bahkan jika tidak mungkin bagi kami untuk mengamankannya, kami pasti tidak dapat membiarkan kekuatan lain memilikinya, seorang penjaga level 67 bertanya dengan cemas saat dia melihat di Seng Wuji. Perintah guild leader mereka mutlak. Jika mereka kembali tanpa cedera sama sekali sekarang, mereka pasti akan menimbulkan kemarahan pemimpin persekutuan mereka. Apa yang kau khawatirkan? Perjuangan untuk kota hutan batu baru saja dimulai. Bahkan jika kita mengamankan kota sekarang, kita masih harus menghadapi serangan penuh dari banyak negara adidaya, jawab Seng Wuji, terkekeh. Melawan serangan semacam itu, bahkan jika Sky Dragon House kita bekerja dengan Pride Empire, kita mungkin belum tentu bisa mempertahankan kota dengan sukses. Apakah menurut Anda Black Flame dan Secret Pavilion dapat melakukannya sendiri? Perjuangan untuk kota hutan batu dapat dianggap benar-benar dimulai hanya ketika para ahli dari berbagai negara adidaya semuanya berkumpul. Tim kami di sini hanya untuk pengintaian. Jika Secret Pavilion dan Black Flame telah bekerja dengan kami, itu pasti akan mungkin untuk mempertahankan kota hutan batu. Sayangnya, mereka memilih untuk menemui jalan buntu. Petik 2. Sekarang kota hutan batu telah dipromosikan menjadi kota dasar, jumlah negara adidaya yang bersaing untuk itu telah berkembang ke titik di mana bahkan rumah naga langit merasa khawatir untuk menangkapnya. Ini juga mengapa Sky Dragon House memutuskan untuk bermitra dengan Pride Empire. Si Feng tidak dewasa jika dia pikir dia bisa mempertahankan kota hutan batu hanya dengan bantuan pavilion rahasia. Sementara itu, tak lama setelah tim Seng Wuji meninggalkan hutan boneka hidup, penghalang magic buram di sekitar kota hutan batu akhirnya menghilang. Sebuah kota baru kemudian muncul di depan mata semua orang. Kota hutan batu sekarang secara resmi kota hutan batu.